Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi semester 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Pemanasan global sangat erat kaitannya dengan pencemaran udara di seluruh dunia, meningkatnya jumlah karbon dioksida, efek rumah kaca, gas akibat pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas manusia lainnya, merupakan sumber utama terjadinya pemanasan global selama bertahun-tahun. Berdasarkan hasil penelitian para ahli menyebutkan bahwa suhu bumi mengalami peningkatan drastis selama 1 abad terakhir, yaitu mencapai 0,6 derajat Celcius. Mungkin terlihat kecil, namun dampak pemanasan global tersebut sangat besar bagi kehidupan di bumi. Pengertian pemanasan global menurut para ahli, yang pertama yaitu dari Agen Pelindungan Lingkungan Amerika Serikat. Menurut Agen Pelindungan Lingkungan Amerika Serikat, pengertian pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi, baik yang telah berlalu maupun yang sedang terjadi saat ini. Efek rumah kaca merupakan penyebab pemanasan global yang paling besar sehingga menyebabkan perubahan iklim. Yang kedua yaitu Asosiasi Energi Matahari New Mexico Amerika Serikat. Menurut Asosiasi Energi Matahari New Mexico Amerika Serikat, pengertian pemanasan global adalah peningkatan suhu atau temperatur rata-rata di permukaan bumi sebagai dampak dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca tersebut merupakan peristiwa terperangkapnya panas di bumi karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida atau asap kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik atau industri, kebakaran hutan. Yang ketiga yaitu Natural Resource Defense Coil atau NRDC. Menurut NRDC, global warming adalah proses peningkatan suhu udara karena terperangkapnya panas di atmosfer, sehingga gas karbon dioksida yang bisa menghancurkan perubahan iklim dan dapat menimbulkan bencana di permukaan bumi. Faktor penyebab pemanasan global antara lain yang pertama yaitu 1. Polusi karbon dioksida. Karbon dioksida ini berasal dari berbagai proses aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik dan industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan lain-lain. Polusi karbon dioksida ini merupakan penyumbang terbesar penyebab globalisasi warming yang terjadi saat ini. Hal ini semakin memburuk karena semakin tingginya penggunaan kendaraan bermotor di berbagai belahan dunia. Yang kedua yaitu penggunaan bahan kimia. Ada banyak produk dan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan kimia. Salah satunya adalah pupuk tanaman. Walaupun dianggap berbahaya, namun penggunaan pupuk kimia tetap dilakukan hingga saat ini. Pupuk kimia mengandung gas nitrogen oksida yang kapasitasnya 300 kali lebih panas dibandingkan dengan karbon dioksida. Nah, ini bisa dibayangkan bagaimana dampaknya terhadap pemanasan global jika pupuk kimia digunakan secara berlebihan. Yang ketiga yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Aktivitas penebangan dan pembakaran hutan secara liar dan tidak dikendalikan juga menjadi penyebab terbesar terjadinya global warming. Seperti kita ketahui, pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyembung oksigen bagi makhluk hidup di bumi. Penebangan dan pembakaran pohon-pohon tersebut selain menyebabkan polusi udara juga mengakibatkan hilangnya sebagai paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Yang keempat yaitu efek rumah kaca. Gedung bertingkat tinggi dan rumah dengan konsep bangunan kaca tidak dapat menyerap panas matahari dan akan memantulkan cahaya matahari ke atmosfer. Sayangnya panas tersebut tertahan atau tertangkap di atmosfer oleh polusi udara dan karbon dioksida, sehingga panas yang terserap tersebut kembali ke permukaan bumi dan tersimpan di sana. Proses ini terjadi dalam jangka waktu yang lama dan peningkat suhu rata-rata di permukaan bumi terus meningkat. Dampak dari pemanasan global yang pertama yaitu perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Yang kedua yaitu hujan asam. Asap hasil pembakaran
batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi atau SO dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Yang ketiga yaitu lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Global warming mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit sehingga kanker kulit. Yang keempat yaitu pergantian musim berubah. Siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan saat menjadi tidak teratur karena adanya pemanasan global. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah global warming, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi global warming. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Yang ketiga yaitu mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele, namun dampaknya sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Bayangkan berapa besar panas yang dihasilkan bila seluruh manusia di bumi menggunakan listrik. Selain membantu mengatasi pemanasan global dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Yang keempat yaitu mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah tiap tahunnya. Kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas buangan industri. Gas buangan dari industri juga menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Karena asap buangan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan gas metana yang berbahaya. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga, seperti kulkas dan pendingin ruangan. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. Pembakaran hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia, dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyaknya aksi pembakaran hutan secara ilegal, banyak pohon-pohon habis terbakar, sehingga kadar CO2 di udara tetap banyak. Gas metana. Gas metana yang dihasilkan oleh mikroba yang ada di rawa-rawa dan juga berasal dari kotoran hewan ternak dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Akibatnya, panas cahaya matahari terperangkap di dalam bumi, sehingga suhu udara di bumi semakin panas. Naiknya permukaan air laut.
Hal ini disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutup oleh air, sehingga menyebabkan banjir. Cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Contohnya, musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang bertambah ekstrim. Beberapa spesies hewan menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya, penguin dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya akibat melelehnya es di kutub utara, atau orangutan akibat dari pembakaran hutan. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, atau menggunakan alternatif berjalan kaki. Membuat ventilasi udara yang baik, atau menggunakan kipas angin yang lebih ramah lingkungan. Menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reduce atau mengurangi, contohnya menghemat pemakaian alat listrik seperti lampu atau komputer. Reuse atau menggunakan kembali, misalnya menggunakan sapu tangan yang dapat digunakan kembali daripada menggunakan tisu yang berasal dari pohon. Recycle atau mendaur ulang, kita dapat mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas layak pakai, sehingga penebangan pohon untuk pembuatan kertas baru dapat berkurang. Reboisasi atau menanam pohon, hal ini dapat menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap gas CO2 dan melepaskan gas O2 ke udara. Hal ini akan membuat udara terasa lebih sejuk dan pemanasan global dapat teratasi.